Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya, seperti yang sudah kita bahas bahwa Allah ayat ini bisa atau harus kita fahami kecaman bagi orang-orang yang tidak mau tadabbur Al-Quran. Ya. Yang menyebut berarti hatinya bermasalah. Ya. Sehingga para ulama mengatakan ibhathu an qalbika fi thalathi mawadhi'. Ya. Ya, pastikan kamu punya hati atau tidak dalam tiga hal. Ya, pertama, indah ta'amulil Quran. Saat kamu berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca, mendengar, menghafal, mengkaji tafsir. Ya, jika hatinya bisa baper, ya, bisa nyambung dengan Al-Quran, berarti hatimu sehat. Ya, karena di surat Qaf dikatakan, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Al-Quran itu berfungsi bagi orang yang mengaktifkan hatinya, fungsi hatinya. Ya, aw alqas sam'a, ya. Au di sini bermakna ya, dan serius, ya. Alqas sam'a itu seperti orang yang meletakkan pendengaran, ya. Maksudnya gimana meletakkan pendengaran? Ya, betul-betul fokus bahwa syahid dan dia betul-betul menyaksikan kebenaran Al-Quran. Ya. Ya, kedua, indas shalah, saat kamu sholat. Ya. Yang kedua, indas zikir, saat kamu berzikir kepada Allah. Bagaimana kondisi hatimu? Ya, saat hatimu nyambung, ya, on dalam tiga hal ini, berarti hatimu sehat. Ya, berarti berfungsi, bisa difungsikan dengan baik saat Allah katakan fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Quran orang yang takut akan ancamanku. Ya. Ataupun secara targhib, ya, secara motivasi, bahwa tadabbur merupakan pintu gerbang di dalam eh, apa? Di dalam masuk ke alamul Quran. Ya.
Jika ada tadabburnya, maka seorang akan merasakan, ya, merasakan suasana Al-Quran itu sendiri. Ya. Ada seorang syekh bernama Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya. Abdurrahman Sa'di ini sebetulnya sangat dijadikan referensi utama dalam tafsir, ya, saudara-saudara kita yang menyebut dirinya salafiyin. Ya. Tapi kalau bagi kita nggak ada gitu-gitulah. Pokoknya kalau tafsirnya benar dari manapun kita pakai lah. Ya. Ya. Syekh Sa'di ini ketika ditanya, ya, kaifa natadabbarul Qur'an? Ya. Bagaimana kamu dalam membaca bagaimana cara kita mentadabbur Quran? Ya. Maka beliau mengatakan, Iqra, thumma qra, thumma qra, thumma qra, thumma qra, yaftahullahu qalbaka ma'al Quran. Ya. Udah baca aja, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Ya, ya tentu setelah berusaha dipahami, bisa dipahami, baca lagi itu insya Allah akan membuka hati manusia terhadap tadabbur Al-Quran. Ya. Maka penting kita pahami ajakan tadabbur itu kan ada di 3 surat. Ya, di surat Muhammad, di surat Shad, ya, di surat Al-Nisa. Ya. Maka kalau melihat siyakul ayah, ya, eh, susunan ayat-ayat yang ada, ya, afala yatadabbarun al-Quran ini, ya, dalam konteks, ya, memberikan solusi kepada manusia-manusia yang bermasalah di dalam berinteraksi dengan Islam itu sendiri. Ya. Mulai dari nggak suka mendengarkan taujih, ya. Waminhum may yastami'u ilaik, ya. Nggak suka berusaha meraih hidayah Allah, nggak suka, ya, nggak percaya dengan, ya, hari kiamat, bahkan dengan tanda-tandanya nggak hari kiamat. Ya. Takut Al-Quran diturunkan, kemudian isinya mengajak perang. Ya, ya. Kemudian lebih senang mengangkat orang kafir ataupun orang tidak beriman menjadi pemimpin. Fahal asaitum in tawallaitum. Ya. eh, Maka Allah katakan, afala yatadabbarun al-Quran. Ya. Tidaklah kamu mentadabburkan Al-Quran. Ya. Atau secara umum, perintah tadabbur Quran di sini di sela-sela ayatul jihad. Ya. Al-jihad itu bisa dibayangkan, ya, yang tidak bersiko, berdarah-darah aja manusia keberatan, ya. Sholat 5 waktu berat, ya. Infak berat, ya. Padahal itu kan cuma, ya, ya istilahnya repot lah, ya. Bagaimana dengan syariat jihad di jalan Allah, ya. Ya. Maka ayat 24 mengajak afala yatadabbarun al-Quran. Ya. Ya. Cobalah bangun motivasi dengan tadabbur Al-Quran. Ya. Kalau diambil makna makna umum daripada surat Muhammad yang bernama Suratul Qital, maka dia mengingatkan bahwa mereka yang berjihad di jalan Allah, ya, harus memiliki hubungan yang kuat dengan Al-Quran, terutama tadabburnya. Ya. Di surat Shad
Isinya kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ya, ya. Pemahaman umumnya adalah dia adanya di ayat-ayat kisah. Ya. Sebelum kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi. Ya. Tentang Nabi Daud. Wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Ya. Setelah perintah tadabbur wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Ya. Apa hubungannya ya tadabbur dengan ayat kisah Nabi Daud dan kisah Sulaiman? Ingat bahwa konteks kisah Nabi Daud adalah seorang nabi yang diamanahi oleh Allah menjadi kepala negara. Ya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman pun juga sama. Ya. Ibaratnya ya, ya, orang yang diamanati menjadi kepala negara atau diamanahi sibuk dalam dunia politik harus lebih banyak eh, punya interaksi dengan Al-Quran, tadabburnya agar ya politik itu tidak merusaknya. Ya. Karena kita tahu dalam hadis dikatakan madhibani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi. Ya. Kalau saja ada dua serigala yang lagi kelaparan bertemu dengan sekelompok kambing, paling-paling nerekamnya cuma seekor dua ekor. Kalau ada 100 masih sisa 98. Ya, kalau diambil dua ekor. Ya. Tapi manusia yang berada dalam dunia politik, ya, ya, min, min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf, ya, di dunia kekuasaan yang di situ pasti terbuka keuangan, ya, itu rakusnya melebihi daripada ya, rakusnya dua serigala itu. Dari dua serigala kelaparan itu. Tapi serakus-rakusnya serigala nggak ada apa-apanya dibanding rakusnya manusia. Kalau sudah ketemu politik, ya otomatis ketemu uang. Ya. Maka kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru, ya harapannya bisa menjadi solusi biar manusia itu tidak terjerumus ya daya rusak yang luar biasa dari al-mal wasyaraf. Ya. Sehingga para umara atau para khulafa yang solihin ya betul-betul mereka menyempatkan diri bersama Al-Quran ya, ya untuk menjaga kesolihan dirinya. Ya. Ya, sangat banyak contohnya ya, hampir semua khulafaur rasyidin adalah orang-orang yang ulama Al-Quran. Ya. Di kalangan Bani Umayyah ada Umar bin Abdul Aziz, di Bani Abbasiyah ada uh, Khalifah Harun al-Rashid, semua adalah orang-orang yang sangat ya, prestatif di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Al-Quran akan berfungsi melembutkan hati. Ya. Kalau sekelas Nabi Daud ada dinasehati oleh Allah. Wahai Daud, ya, setelah kamu saya jadikan penguasa, ya, 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 laksanakan keadilan ya, di antara manusia itu. Ya, hati-hati terjerumus dalam mengikuti hawa nafsu. Itu akan merugikan kamu.
Itu akan menyesatkan kamu. Dan siapa yang tersesatkan karena kegiatan politiknya, maka baginya adalah azab yang keras. Kenapa? Karena saat itu manusia sudah tidak yakin dengan hari akhirat. Ya, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqqi, wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Ya. Nabi Sulaiman ya, harus menghadapi fasilitas yang serba mewah, terutama kendaraan. Ya. Tapi karena hatinya masih hidup ketika kendaraan itu, maksudnya kuda-kuda yang mewah itu telah membuat dirinya terlambat salat asar, maka kuda-kuda itu diinfakkan. Ya. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Ya. Ya, ibarat hidup adalah ujian, ya. Ya, kita semua manusia nggak tahu apakah dirinya akan menghadapi ujian-ujian, harus mendapat kepercayaan di bidang politik, ya. Karena ketika itu terjadi, maka insya Allah kebiasaannya bersama Al-Quran yang seharusnya, ya, yang seharusnya sudah milik semua orang beriman, ya. Sehingga yang dapat ujian politik insya Allah aman karena Qurannya. Yang mendapat ujian kerumah tanggaan insya Allah aman. Yang mendapat ujian harta baik karena kebanyakan atau terlalu sedikit insya Allah aman. Ya. Dan begitulah seterusnya insya Allah. Ya. Di An-Nisa ada juga afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Ya. Ceritanya ini tentang ya orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak yakin dengan Al-Quran. Ya. Sehingga Allah perintahkan manusia agar tadabbur Al-Quran untuk bisa membuktikan kebenaran Al-Quran di dalam hatinya. Ya. Lawajadu fi ikhtilafan katsira. Ya. Dan para ulama menjelaskan, ya, di mana ada surat, di mana ada surat tentang rumah tangga, tentang wanita, pasti di situ ada kisah, pasti di situ ada penjelasan munafikin. Ya. An-Nisa ada munafikin. An-Nur ada munafikin. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Al-Ahzab punya ada babun nisa, di situ ada babun munafikin. Ya. At-tahrim, at-talaq, ya, atau at-tahrim secara khusus, ya. Di situ ada bab munafikin. Ya. Sebagian ulama ditanya, ya, apa ini benang merah ini, kalau di mana ada babun nisa, ada babun munafikin. Ya. Ya. Maka karena wanitalah yang memiliki kecenderungan untuk diprovokasi, ya. Untuk diajak, untuk dirayu, wanita itu paling gampang. Ya. Sehingga ketika wanita itu, ya, aksesnya kepada sumber-sumber kebaikan, maka jadilah dia orang yang mudah diajak menjadi orang baik. Ya. Jadi ini, ya,
suatu hal sunnatullah ya, kalau ada di mana ada majelis ilmu, wanitalah yang paling banyak hadir. Ya. Di mana ada ajakan infak, wanitalah yang paling sigap. Ya, ya karena memang wanita punya kecenderungan ya mudah menerima ajakan. Sehingga kalau ajakannya baik, jadilah baik. Sebaliknya, ketika wanita itu ketemunya dengan orang-orang jelek, termasuk munafikin, maka dialah orang-orang yang paling mudah untuk diajak jelek juga. Ya, ya. Sehingga munafikinlah yang memprovokasi para wanita itu, ya sebutlah eh, bahwa hukum waris itu nggak bagus, hukum dalam pernikahan itu ya memberatkan dan seterusnya. Ya, wanitalah yang paling mudah untuk diprovokasi dengan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, ya, jadilah wanita yang eh, lebih banyak mengakses nilai-nilai kebaikan karena di dalam dirinya Allah jadikan potensi kesiapan menerima yang lebih besar. Ya, seperti yang disebut di surat An-Nisa, di An-Nur, ya. Hadits Dajjal dikatakan bahwa nanti ya, pengikut-pengikut Dajjal itu mayoritasnya adalah wanita. Ya. Sehingga dari sekarang kita sudah diajarkan baca Al-Kahfi, hafalkan Al-Kahfi supaya kamu aman dari fitnatud Dajjal. Ya. Memang udah dekat Dajjalnya. Ya. Ya, andai kata 100 tahun lagi, ya, kan kita aman. Ya memang aman, insya Allah aman. Tapi kalau kamu nggak memperhatikan dari sekarang, apa aja nih yang bisa melindungi kita dari Dajjal, ya, maka apa yang kamu lakukan itu tidak terwariskan oleh generasi berikutnya. Ya. Kalau kamu sibuk, ayo Jumat baca Al-Kahfi, ya, dilihat anak-anak, dilihat temannya, dilihat murid, ya. Apalagi kalau Allah takdirkan dia jadi muajih, disebutkan pengalamannya, ya, ya, bahwa dia sudah diajak baca Al-Kahfi ini sejak dari SD, ya. Jadi sudah ada 50 tahun yang namanya Jumat ya udah Al-Kahfi, ya. Ya. Dari mana ya? Dari taurith, ya, pewarisan senior kita, ya, yang nggak berhenti berhenti ngajak ayo baca Al-Kahfi, baca Al-Kahfi, ya. Sehingga ya dalam hadis Dajjal itu ya akan ada laki-laki ketika ketemu, ya dia terang-terangan menolak, ya kamu itu Dajjal seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, ya adalah Tuhan yang palsu, ya, ya. Akhirnya Dajjalnya marah, kamu saya belah, silahkan aja belah, ya. Ya. Dari mana orang itu berani dari Dajjal? Ya, karena ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama ini. Ya. Nah, itulah pentingnya membaca surat Al-Kahfi yang harus terwariskan salah satunya agar menjaga manusia dari fitnatud Dajjal. Ya. Ya, itulah ya perbedaan ayat-ayat tadabbur baik di An-Nisa maupun di Shad, ya, termasuk yang di surat Muhammad ini. Ya. Maka jika boleh dibagi dampak tadabbur yang minimal adalah ya dampak tadabbur minimal adalah semakin tumbuhnya cinta manusia itu kepada Allah. Ya. Karena siapa yang cinta Allah akan cinta kepada kalamullah. Ya. Dan siapa yang cinta kepada kalamullah ya otomatis ya menjadi orang yang ketagihan bersama Al-Quran
Ya, karena ya, sebelum dia berharap adanya pahala, adanya syafaat, adanya ini. Sebelum itu semua karena cinta saya kepada Allah. Ya, ya. Maka siapa yang Al-Quran yang telah dibaca minimal bisa menghadirkan atau menghasilkan cinta Allah aja. Ya, insya Allah itu berarti dirinya sudah tadabbur walaupun minimalis. Ya. Maksimalnya tadabbur itu merubah ya, ya merubah kondisi negatif manusia ya, yang tadinya malas karena tadabbur jadi semangat, yang tadinya lupa jadi ingat ya, yang tadinya merasa nggak mampu ya jadi jadi pede mampu karena tadabbur ya. Seorang sahabi di zaman Bani Umayyah usianya udah 90 ya. Ya nama usia 90 tahu sendirilah ya. Ya ngapa-ngapain susah gitu ya. Tapi karena tadabbur terhadap ayat At-Taubah, infiru khifafau wa thiqala. Berangkatlah berjihad baik dalam kondisi ringan maupun berat. Maka tadabbur dia ringan itu anak muda, khifafan itu orang lanjut usia seperti saya. Ternyata saya juga disuruh berangkat juga, ya udah berangkat. Ya. Padahal orang seperti ini sudah mendapat rukhsah. Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj haraj wala 'alal maridi haraj. Al-haram itu salah satu marad ya, al-haram usia yang sudah sepuh ya. Ya. Tapi dia nggak nyerah ya. Itu maksimalnya ya. Ribut-ribut ya. Nggak mungkin Rasulullah meninggal, nggak mungkin Rasulullah meninggal, nggak mungkin Rasulullah meninggal di Madinah itu ya. Abu Bakar baca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Wah, ini ayat bagaikan sebuah kebakaran, kemudian ada air padamlah. Ya. Dengan ayat itu tadabburnya kan, siapa bilang Muhammad itu nggak meninggal? Muhammad itu manusia biasa. Ya. Eh, Ketika sudah meninggal, ya sama kayak nabi-nabi yang lain. Oma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Ya, ya. Sehingga para sahabat saat itu mengatakan seakan-akan ayat ini baru turun. Ya, ya. Ada dampak-dampak yang sifatnya pendukung ya. Ya, apakah merasa merinding ya seperti yang disebut di Az-Zumar. Ya, Az-Zumar 23. Ya, yaqtaqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ya, ya. Atau Ibnu Abi Aufa ya, baca suatu ayat di Al-Mudaththir pingsan misalnya. Umar pingsan ya. Nah, ini dampak tadabbur yang ya nggak bisa apa permanen ya lebih ada dampak tadabbur yang sifatnya kasuistik ya. Khaitham ibn Rabi' pingsan ya karena dengar ayat ya. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika thubura ya. Ya, ya. Nggak harus pingsan-pingsan begitu ya. Bukan berarti kalau nggak pingsan berarti tadabburnya belum dalam enggak. Tadabbur utamanya adalah menghasilkan amal ya. Yang tadinya berat nggak siap jadi siap ya. Ya. Ya utamanya adalah tetesan air mata ya karena takut kepada Allah, karena rindunya kepada Allah ya. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadaw wa bukiya ya. Sehingga para salafus saleh mengatakan
Ya, kita sedih ya. Sajadna walam nabki katanya. Kita udah sujud nih, sujud tilawah, tapi kita belum bisa menangis katanya. Ya, ya. Itu juga suatu hal yang dialami oleh manusia ketika dia ya, aktif mentadabburkan Al-Quran. Ya. Innalladzina irtaddu ala adbarihim. Ya, sungguhnya orang-orang yang mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri. Ya, utamanya adalah dari Islam ya. Murtad sampai di bawahnya. Ya. Tadinya jadi orang soleh, banting setir. Enggak soleh lagi. Ya. Ya. Ataupun dalam amal-amal tertentu. Ya. Tadinya aktif sama Al-Quran, enggak aktif lagi bersama Al-Quran. Ya. Tadinya sudah menghafal, ditinggalkan menghafal. Itu semua masuk irtaddu ala adbarihim sesuai dengan bobot-bobotnya. Ya. Dan pemilihan kata orang mengundurkan diri, resign ya. Itu dengan irtaddu ala adbarihim menunjukkan sebuah kondisi negatif. Ya. Ya, aslinya orang mengundurkan diri itu apakah misalnya eh apa hawalu an-niyah misalnya merubah niat misalnya merubah cita-cita ya atau merubah pilihan misalnya ya tapi tidak seperti itu istilahnya irtaddu ala adbarihim ya, ya. Kalau istilah kita adalah balik badan ya. Orang yang pemberani itu menghadapi sesuatu ya dengan wajahnya dengan badannya tapi penakut ya itu cenderung berbalik badan menghadapi sesuatu dengan bagian belakangnya, apakah punggungnya, apakah bagian bawah punggungnya, ya. Jadi ini merupakan kecaman terhadap orang-orang yang resign baik resign terbesar ya, dari Muslim menjadi kafir, ya. Dari Muslim menjadi mulhid misalnya. Ya. Ya, tadinya Muslim, alim, kemudian jadi orang yang nggak percaya dengan Islam, ya. Ini termasuk irtaddu ala adbarihim. Ya. Ya. Irtaddu ala adbarihim jika diambil benang merah dengan tadabbur, ya, berarti manusia itu sedang mengalami ya keterputusan ataupun melemah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan ketika para sahabat itu lagi sibuk bersama Al-Quran, Allah Rasulullah akan katakan, abshiru, abshiru. Ya. Tenang, tenang, tenang. Kalian berbahagialah katanya. Ya. Selama kalian bersama Al-Quran, tarfuhu biaidikum wa tarfuhu biadillah. Ya. Ya. Ujung Al-Quran itu di tangan kalian dan ujung satunya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibaratnya manusia itu nyambung. Ya. Ibaratnya kalau ada tali gitu, ada tali satunya di sisi Allah, satunya di tangan manusia. Ya. Ya, kalau istilah sekarang sinyal ya. 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 Betapapun manusia itu yang satu di Amerika, yang satu di sini. Kalau sinyal ada, ya masih bisa ya berinteraksi, ya berkomunikasi. Ya, ya begitulah. Orang yang selalu bersama Al-Quran, sinyalnya nyambung terus dengan Allah. Ya. Sehingga otomatis orang yang sinyalnya nyambung dengan Allah, ya malulah jika dia
Ya, irtaddu ala adbarihim, ya. Karena sudah hubungannya dengan Allah udah cinta, ya. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Padahal sebelumnya dia sudah tahu hidayah itu. Ya. Kalau jadi muslim itu apa aja fadilahnya. Kalau dia jadi dai, apa aja keuntungannya. Kalau dia rajin Al-Quran, apa aja keuntungannya. Kalau dia rajin berinfak, kalau dia rajin, kalau dia apa katakan harus mengurus orang tuanya, apa saja fadilah-fadilahnya udah jelas. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Kok bisa-bisanya dia resign dari amal-amal soleh yang luar biasa itu? Ya. Maka Allah katakan, asyaitanu sawwala lahum. Berarti manusia itu ya berhasil dikuasai oleh syaitan. Ya. Jadi trik syaitan itu ada tazyin. Ya. Tazyin itu dibuat manusia itu merasa indah dengan kejelekan. Ya, seakan-akan ada alasannya. Ya. Atau sudah asik dengan nikmatnya kejelekan itu sampai udah nggak merasa lagi itu sebuah kejelekan. Ya. Nah, kalau di sini ada taswil, sawalalahum. Ya. Taswil itu diajak lagi, diajak lagi, diajak lagi. Akhirnya nyerah, ya udahlah saya ikutlah. Ya. Ya. Maka Rasulullah dalam hadis saya mengatakan begini, ya. Innal mu'min layundi layundi syaitana. Ya. Hendaklah jadi orang beriman, kamu harus bisa membuat setan-setanmu itu kurus katanya. Ya. Kama yumdi ahadukum ba'irahu fi safarihi. Sebagaimana orang yang naik onta berbulan-bulan itu akan membuat ontanya kurus. Ya. Jadi kapan setan itu menjadi kurus bersama orang beriman? Ketika baik tazyin maupun taswilnya ya, ya tidak digubris gitu ya. Ya. Suruh berbuat ini nggak mau, suruh berbuat ini nggak mau. Ya. Pokoknya dia selalu menjadi penentang godaan syaitan. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Maka Rasulullah mengistilahkan kamu telah ya yundi ya. Innal mu'min la yundi syaitana. Ya. Maka penting orang beriman juga melakukan semua yang dijanjikan oleh Rasulullah, manusia itu terjaga dari syaitan. Ya. Ada ta'awudz. Ya. Kata ta'awudz itu jika tidak direnungi dengan baik, ya, khawatir itu gak berfungsi. Ya. Ya, saat tilawah harus betul-betul, saat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu memang serius sebagai orang yang sedang minta tolong kepada Allah. Ya. Siapa yang apa tidurnya berwudu, ya, insya Allah aman dari syaitan. Ya. Siapa yang rumahnya sering dibacakan Al-Quran, aman dari syaitan. Hadis-hadisnya begitu ya. Siapa yang pagi hari baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali, insya Allah dijaga oleh Allah dari syaitan. Ya. Ini semua ya, untuk menjaga sawwalalahum. Ya. Jadi sawwala ini dilakukan oleh syaitan. Ya. Ya. Terhadap orang yang ngerti ya. Gimana yang nggak ngerti ya. Kan ketika Allah mengatakan
Min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Setelah dia jelas, ya. Ya. Setelah jelas bagi orang beriman itu, ya, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi yang nggak tahu, ya, yang belum mengerti apa yang dia baca. Ya. Dan kalau sudah terjadi sawwalalahum, ya, ya, dibuat orang itu terjerumus dalam kejelekan itu, maka yang terjadi adalah wa amla lahum. Ya. Dijadikanlah manusia itu semakin dalam terhadap kejelekan itu. Ya. Wa amla lahum. Ya. Dengan satu perasaan apa yang dilakukan itu wajar. Ya. Apa yang dilakukan itu dia merasa nggak ada tuh dampaknya, biasa-biasa aja saya. Ya. Ya, rezeki lancar terus, ini lancar. Padahal saat itu wa amla lahum. Ya. Dijadikan semakin tenggelam dalam kesesatan. Ya. Tidak terbongkar rahasianya. Ya. Padahal dia sudah melakukannya setahun gitu ya. Tapi nggak ada orang tahu bahwa dia telah melakukan kejelekan tertentu. Ini wa amla lahum. Ya. Maka kembali kepada di atas pentingnya tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, ya, agar tabayyana lahumul hudanya itu terus meningkat, ya. Jadi terjadinya tabayyana lahumul huda, ya. Mungkin tadinya 70% jadi 80%, jadi 90%, sehingga tidak ada peluang mengalami sawwala lahum wa amla lahum. Demikian jamaah rahimakumullah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.